Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah online. Untuk itu saya mau mengundang Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kami Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu.
Kerinduan kami Tuhan, Terima kasih kerinduan kami menyenangkan-Mu, melayani-Mu Yesus Bapa. Oh Yesus Tuhan, layakkan kami Tuhan, layakkan hati kami Bapa. Kuasa Roh-Mu Bapa, terima kasih Bapa, kami mau melayani-Mu Tuhan, haleluya Bapa, menyenangkan-Mu Tuhan, kerinduan kami Tuhan, hanya Kau yang layak terima segala pujian kami, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan seluruh hidup kami, pakai kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Bapa, tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, oh haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan, ini hidup kami Bapa. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Pakai kami Tuhan. bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, penuh
kasih Tuhan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Yang siap boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu, kita mau nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu Bapak Ibu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, bergeraklah menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang merawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sama-sama kita katakan, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu. Anggur baru, haleluya. Anggur baru tercurah untuk kita, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, Roh Kudus tercurah di tempat ini,
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, hari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasa Tuhan Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Ku beri yang terbaik. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Yang terbaik hanyalah bagiku, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Besarku ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, alat pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Yang terbaik hanyalah bagiku, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidup kami Tuhan bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Besarku ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yang terbaik pasti buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian, ku tetap setia. Kita harus tetap setia melayani Tuhan sampai kita dapatkan mahkota kehidupan.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Rasakan pujian ini Bapak Ibu. Katakan dengan ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat berbakti di rumah Tuhan. Apa kabarnya saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya di lingkungan sekitar pasar? Bagaimana kabarnya di sekitar Rebo? Bagaimana kabarnya di sekitar Jeliti? Begitu di sekitar Pemali dan di sekitar Air Sabak. Apapun keadaannya, tetaplah kita mengucap syukur. Karena di dalam pujian kita juga berkata, mengucap syukur senantiasa. Ada haleluya saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup memberikan yang terbaik buat setiap kita yang senantiasa berharap kepada Dia, yang senantiasa bersandar kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya bagi kita mau belajar dari sebagian daripada firman Tuhan lewat dari Amsal pasal 30. Apa itu Amsal saudaraku? Kalau Amsal itu dikatakan syarat dengan nasihat, syarat dengan pemberitahuan, syarat dengan pertanyaan. Itu yang dikatakan
Amsal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau di dalam bahasa lain, di dalam bahasa Batak dikatakan poda. Poda itu adalah nasihat. Menasihati kita, Raja Salomo menasihati jemaat lewat perintahnya, lewat pertanyaan-pertanyaan, lewat berita-berita. Oleh sebab itu mari kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan boleh baca di ayat Amsal pasal 30 ayat 4. Tolong saudaraku. Amsal 30 ayat 4, demikian firman Tuhan. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ayat ini terdapat suatu catatan nubuatan mengenai Dia yang sudah turun dari surga untuk menjadi pengajar dan juru selamat kita, dan kemudian naik ke surga untuk menjadi pembela kita. Saudaraku, ayat ini bagian A berkata, siapa yang naik ke surga lalu turun. Siapa yang naik ke surga, bagian A-nya dikatakan siapa yang telah naik ke surga atau turun. Siapa dia yang mempunyai tempat duduk di surga dan melakukan pekerjaan di bumi. Dia di surga dan turun ke bumi melakukan pekerjaan di bumi. Siapa dia yang pengetahuan semestanya dapat dirasakan dan dialami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana sosok misterius ini yang menyembunyikan dirinya dari pengetahuan manusia? Sehingga manusia bertanya, siapa yang turun, siapa yang naik ke surga dan turun? Saudaraku, di dalam ayat Yohanes pasal 3 ayat 13, dikatakan Kristus telah menyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 13, tolong dibaca. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudaraku, kalau ada yang bertanya siapa, berarti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 dikatakan, tidak ada yang naik ke surga selain Dia. Yang tidak ada, dikatakan di situ, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudaraku yang dikatakan di sini, Anak Manusia. Anak Manusia diutus, anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Karena Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai juru selamat kita. Sebagai pengajar. Dia turun ke dalam dunia ini. Rasul Paulus menuliskannya dalam surat Efesus pasal 4 ayat 9. Efesus 4 ayat 9, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Nah, di sini ditegaskan bahwa Dia yang naik ke surga, dan dikatakan di dalam bahasa Alkitab, Allah dikatakan telah datang dari surga untuk dikatakan turun ke dalam yang paling bawah. Artinya Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia mati dan dikuburkan dan bangkit dan naik lagi ke surga, saudaraku. Sebab di dalam bahasa Alkitab Allah dikatakan telah datang dari surga untuk menghukum. Ada untuk menghukum dan membantu dan menyatakan kehendaknya dan sebagainya. Di dalam Kejadian 11 ayat 7. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ketika membangun Menara Babel, dilihat di sana ada kesombongan. Sehingga Allah berkata, marilah kita turun menjadikan bahasa yang mereka tidak saling mengerti. Mengacaukan karena ada kesombongan di sana. Karena mereka di dalam pembangunan itu ada yang berkata, marilah kita dirikan suatu bangunan yang sampai ke langit. Jadi ketika ada kesombongan, Allah marah. Jadi di sini dikatakan Allah datang untuk menghukum. Tetapi Allah juga datang untuk membantu dan mengajar. Menyatakan kehendaknya dan sebagainya. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 9. Dikatakan juga di sana. Mazmur 18 ayat 9. Ia menekukkan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Dan dikatakan yang lain saudaraku, dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, lalu dia kembali ke surga setelah intervensinya selesai. Setelah tugas yang dia kerjakan selesai. Dia membantu, bahkan dia menghukum jikalau ada kesombongan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari juga dikatakan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 22. Kejadian 17 ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Nah, kemudian Kejadian 35 ayat 13. Kejadian 35 ayat 13. Lalu naiklah Allah meninggikan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya, dikatakan bahwa Allah juga naik ke surga. Diselesaikan dulu pekerjaannya di bumi. Itu sebabnya kalau dikatakan siapa yang naik ke surga lalu turun adalah anak manusia itu. Yaitu Yesus Kristus namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagian B, tolong dibaca bagian B. Tadi A, siapa? Ayat 30, ayat 4 bagian B-nya. Amsal 30 ayat 4 bagian B. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Nah, siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Kata angin diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani adalah, saudaraku, dikatakan ruah. Ruah yang dapat berarti roh. Jadi angin itu dikatakan roh. Roh itu ada di dalam Yesus. Roh itu ada di dalam Kristus. Jadi pertanyaan itu dapat pula ditulis, siapa yang telah mengumpulkan roh di dalam genggamnya? Pertanyaan ini harus kita kembalikan, dikatakan angin itu dikatakan roh. Jadi Allah sendiri yang dapat mengatakan di dalam genggaman Allah adalah roh. Siapa yang memiliki kontrol akan angin, yang sanggup menjadi, yang dapat memerintahkan angin, yang tidak kelihatan, sehingga dapat seenaknya menahan atau melepaskan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita merenung ketika murid-muridnya berlayar di tengah danau Tiberias, ketika angin sekonyong-konyong mau menghempaskan perahu mereka. Angin itu siapa yang dapat meredakan? Adalah Yesus. Adalah anak manusia yang dapat menghardiknya. Dia yang memegang angin itu dengan roh Tuhan. Dia yang sanggup. Kita tidak tahu dari mana datangnya angin. Angin itu hanya dapat kita rasakan, tidak dapat kita pegang. Tetapi yang memegang roh itu adalah Yesus sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan siapa yang mengumpulkan angin di dalam pelukannya,
di dalam bahasa Inggris dikatakan his, hoso, dikatakan bahasa Yunani show, saudaraku. Bahkan dikatakan bahkan makhluk biasa maupun seseorang atau sekelompok orang tentu tidak ada yang dapat mengatakan aku dapat memegang angin. Aku akan dapat menggenggam angin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dikatakan siapa yang memegang roh. Ada roh itu ada pada Tuhan. Roh Tuhan. Itu sebabnya kita selalu merindukan roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Roh Allah. Roh itu Tuhan yang sanggup menghardik angin secara angin. Saudaraku, ada roh itu tadi dikatakan di angin itu dibaratkan dengan angin. Pertanyaan tadi, siapa yang dapat menggenggam roh? Berarti adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Hanya yang menciptakan angin itu yang dapat memerintahkan angin. Yang tidak menciptakannya tidak dapat, saudaraku. Saudara dan saya tidak menciptakan angin, berarti kita tidak dapat menggenggam angin. Tetapi Yesus yang menciptakan, Allah yang menciptakan angin, dia yang dapat menggenggamnya. Dia dapat memerintahkan untuk bertiup atau menjadi diam. Ternyata terbukti ketika angin kencang, angin yang hampir menenggelamkan perahu murid-muridnya. Ketika Yesus dibangunkan, ketika Yesus tidur di buritan, katanya dibangunkan Yesus. Yesuslah yang menghardik angin itu. Karena dia menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, tema khotbah ini saya beri temanya adalah Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara. Sedangkan tadi yang pertama dia naik ke surga dan turun ke bumi. Bahkan turun sampai ke bumi paling bawah dikatakan tadi. Yaitu dia turun ke dalam dunia ini dan mati dan bangkit dan naik ke surga. Kalau dikatakan ke bumi yang paling bawah berarti dia dikuburkan. Dan dia naik lagi saudaraku, dia bangkit dan naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dialah yang sanggup memerintahkan angin. Karena dialah yang menciptakannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan juga dikatakan, saudaraku, mujizat juga dia yang sanggup melakukannya. Karena dia Allah yang luar biasa, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang bukan Kristen sendiri menyadari hal ini, saudaraku. Bahwa kekuasaan angin hanya milik Allah. Yang tidak percaya pun mengatakan bahwa angin itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang sanggup mengaturnya. Tidak ada seorang pun, karena dikatakan tadi, karena siapa yang menciptakannya, dialah yang sanggup mengaturnya. Jadi yang mengatur roh juga adalah Yesus sendiri, saudaraku. Karena di dalam Lukas pasal 8 ayat 23 sampai 25 dikatakan juga bahwa orang-orang bukan Kristen pun dikatakan saudaraku tetap menyadari bahwa angin hanya kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sosok ilahi menjadi semacam penjaga penyimpanan angin dan diberi kuasa untuk memenangkan atau membangkitkan angin sesuai kemauannya. Jadi sesuai dengan kemauannya itu Allah sendiri. Mau kemana angin bergerak, mau kemana diperintahkan, mau berhenti, mau diam. Dia yang sanggup mengaturnya. Manusia tidak ada yang sanggup mengaturnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini mengatakan bahwa Allah yang luar biasa. Kemudian saudaraku, bagian
B-nya, bagian C-nya dari Amsal pasal 30. Amsal 30 ayat 4 4C. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Nah, siapa yang telah membungkus air dengan kain? Air yang ada di awan-awan menutupi tempat penyimpanan di langit. Saudaraku, dan bertahan saudaraku. Kalau kita bayangkan bagaimana bisa angin, air di angkasa sana bisa bertahan, tidak jatuh. Sebagaimana dikatakan saudaraku, sebagaimana oleh secari kain. Sehingga meskipun berat, muatannya tidak jatuh ke bumi. Seperti yang dikatakan oleh Ayub. Ia membungkus air di dalam awannya. Jadi di dalam awannya. Tetapi di sini dikatakan di dalam kain. Ya, di dalam kain, di dalam awannya. Dia membungkus di dalam awannya. Namun awan itu tidak robek. Ayub 26 ayat 8. Kata membungkus air di dalam kedua ayat ini sama persis ejaannya. Yang ditambah lagi, siapa dapat menghitung awan dan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit. Tempayan-tempayan langit. Nah, ini jadi di sini dikatakan membungkus air dengan kain. Tetapi di sini adalah di dalam terjemahnya itu adalah air di dalam awan. Kalau di dalam pembelajaran sains, di dalam IPA kita belajar bahwa air permukaan bumi, permukaan laut menguap naik ke angkasa di awan sana. Tapi nanti akan menjadi hujan. Akan menjadi hujan, itu pembelajaran kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu akan terjadi hujan. Maka dikatakan melewati gunung-gunung akan naik uap air berkumpul di angkasa, di awan-awan. Mengapa dikatakan awan itu tidak robek? Mengapa bisa terjadi demikian? Tetapi Allah yang Maha Kuasa mengaturnya sedemikian rupa. Kalau kita memikirkan secara akal kita tidak dapat terpikirkan mengapa bisa terjadi demikian. Kok bisa ada air turun dari langit ke bumi ini. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang membungkus air dengan kain? Siapa yang membungkus air sebagaimana secarek kain sehingga meskipun berat tetap tertahan. Tetap tertahan, tidak jatuh. Sebagaimana oleh secari kertas dikatakan kain. Sehingga tidak, walaupun meskipun berat, muatannya tidak jatuh ke bumi. Seperti yang dikatakan oleh Ayub, ia membungkus air di dalam awannya. Di dalam awannya, di dalam awan. Dibungkus air, dikatakan saudaraku. Jadi siapa yang dapat menahan itu? Siapa yang memberi hujan? Berarti di sini saudaraku, di dalam Ayub pasal 38 ayat 37, tolong dibaca. Ayub 38 ayat 37. Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Nah, siapa yang dapat saudaraku? Selain dia yang menciptakannya. Selain dia yang menciptakannya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the borders of heavens. Jadi sini menekankan gambaran bahwa awan-awan itu menyimpan air yang di atas. Awan-awan itu menyimpan air yang di atas. Disitulah kemahakuasaannya Allah mengatur segalanya yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Siapa
Manusia tidak mungkin dapat membuatnya, saudaraku. Sering orang berkata buat seperti ini dan sebagainya. Tetapi itu terbatas, saudaraku. Demikian pula pemazmur menyatakan, dengan samudranya engkau telah menyembunyi, dikatakan menyelubunginya, menyelubungi bumi dengan samudra. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Tetapi ini lewat uap air, saudaraku. Kok bisa menjadi berkumpul, menjadi banyak, menjadi air, jadi turun hujan. Dikatakan, saudaraku, siapa yang dapat melakukannya? Adalah Allah sendiri. Di dalam Mazmur 104 ayat 6. Tolong dibaca. Kita Mazmur 104 ayat 6. Mazmur 104 ayat 6, dengan samudra raya kau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Kemudian tadi sudah Amsal 8 ayat 27. Amsal 8 ayat 27. Amsal 8 ayat 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ya, puji Tuhan. Yesaya 50 ayat 2. Yesaya 50 ayat 2. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Puji Tuhan, terkadang manusia menggunakan akal pikirannya sehingga mereka gagal. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka mengandalkannya, yang hanya mengandalkan pikirannya sehingga mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi begitu mereka menuruti firman Tuhan, seolah-olah mereka mulanya tidak menyadari ada Tuhan di sana. Ketika mereka menyadari harus mereka bersandar kepada Tuhan, maka mereka mendapatkan. Ketika mereka menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, mereka mendapatkan yang banyak ikan, saudaraku. Puji Tuhan, hal yang ayat yang pasal 30 ayat 4 yang D, saudaraku. Amsal 30 ayat 4D, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa yang menetapkan segala ujung bumi? Yang telah menguatkan landasan dan menetapkan batas-batas sampai daerah paling terpencil di dunia. Bandingkan di dalam Ayub 38 ayat 4, saudaraku. Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Puji Tuhan. Jadi siapa? Dari ayat ini berarti Tuhan Yesus yang menetapkannya, saudaraku. Yang dapat menentukan batas-batas dunia ini. Maka seringkali kita berkata kalau dunia ini berapa? Bumi itu dikatakan ukurannya. Kalau di dalam sains dikatakan 510, sekian juta kilometer persegi. Itu di dalam sains yang diberikan pengetahuan kepada kita. Tetapi dikatakan siapa yang menentukan? Tetap di sini adalah Allah sendiri, saudaraku. Jadi pertanyaan yang diutarakan di sini, saudaraku, sama seperti di kitab Ayub ketika Allah mengingat Ayub akan kelemahannya dan ketidakberdayaan manusia, saudaraku. Jadi kadangkala banyak orang bertanya siapa kekurangan iman. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di hal yang bagian E-nya, saudaraku, bagian E, siapa namanya tadi? Amsal 30 ayat 4E.
Siapa namanya dan siapa nama anaknya, engkau tentu tahu. Mari kita akan baca di Ayub 38 ayat 4 sampai 9. Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Puji Tuhan, Alkitab adalah bukti kebenaran Kristus sebagai anak Allah yang kekal. Kesetaraannya dengan Bapa ilahinya sedemikian sehingga nama dan hakikat mereka sama-sama. Tak terlukiskan keberadaannya bersama-sama menjadi satu dengan Bapanya. Demikian pula tak terbayangkan dan sifatnya maha hadir dan maha kuasa dinyatakan di ayat ini di dalam frase naik ke surga dan seterusnya. Dan pertanyaan sama yang dilontarkan mengenai yang terpisah tetapi setara dan Sang Bapa. Jadi nama Yesus adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia maha kuasa dan dia maha hadir. Maka Allah yang maha kuasa. Jadi siapakah yang naik ke surga dan turun adalah Allah Bapa. Siapa yang telah mengumpulkan angin adalah Allah Bapa. Siapa yang telah membungkus air dengan kain ada Allah Bapa, dan siapa dan namanya Allah Bapa dan Roh Kudus. Puji Tuhan, biarlah firman ini mengingatkan kita Allah Tritunggal itulah yang sanggup mengaturkan segalanya. Puji Tuhan, saya rindu untuk naikkan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Firman Tuhan, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita Allah yang maha kuasa. Apapun keadaannya, teristimewa pada masa-masa sekarang ini. Kalau angin ribut, kalau roh dipegang Tuhan, kalau apapun dijadikannya, apapun dapat dibentuknya, apapun dapat diukur. Pada masa sekarang ini, kita tahu persoalan kita. Masalah COVID-19, dia pun sanggup menghardik itu, saudaraku. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini, kita masuk dalam doa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Buat kasih dan setia Tuhan yang sanggup mengatur segala masalah. Yang sanggup
mengatur segala masa. Tuhan sanggup mengadakan segala perkara bagi kami. Kau Tuhan tahu segala perkara yang membuat kami khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami bahwa kami tidak perlu khawatir. Karena kami bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Maha hadir di mana kami ada, Engkau hadir ya Tuhan. Di mana kami ada, Engkau berkuasa bagi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, bahkan dari jajaran yang paling tertinggi sampai kepada jajaran yang terendah. Tuhan sanggup memberkati kami. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan sanggup memberikan sukacita bagi kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Bangka sampai Silangit Tuhan. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang sungguh dahsyat. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau sanggup memberkati kami dimanapun kami ada. Di Rebo, di Jeliti Tuhan, di Pemali Tuhan, Bandian Samba, di sekitar pasar ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan hadir senantiasa bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima kasih Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Allah yang kudus memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita angkat pujian, Bapa terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Happy Sunday and God bless you.